Ada, ada Pak Bambang. Oke, selamat siang semuanya, teman-teman Kompak Siang Lovers yang sudah bergabung di virtual Zoom ini. Untuk diketahui, Kompak Siang ini diselenggarakan ya setiap hari Senin sampai Kamis saja. Ini memang saya sampaikan berulang-ulang karena banyak yang telepon saya hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu saya ditelepon. Mana Kompak? Nah, Kompak hanya ada di Senin sampai hari Kamis aja ya. Oh, Pak Karel sudah masuk. Oke, selamat siang Pak Karel. Alright, Pak Karel bentar ya. Siang Pak Andre. Oke, bentar saya jadikan co-host dulu. Alright, oke. Alright, kompak apa itu ya? Yang belum mengenal saya harus berulang-ulang saya sampaikan komunitas sepakat. Ya, sepakat apa? Sepakat terhadap firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah otoritas tertinggi, the highest authority. Ya. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi gereja bukan otoritas tertinggi. Pendeta, pastor bukan otoritas tertinggi. Otoritas tertinggi adalah hanya di Alkitab. Mereka harus tunduk. Ya, saya ulang lagi, mereka semua harus tunduk pada kebenaran yang ada di Alkitab. Dan Alkitab adalah firman Tuhan. Ya. Yang ini dengan narasumber dari Jakarta Selatan. Dwi Susanto, selamat siang Dwi Susanto. Siapa dia? Sudah hadir ya di virtual Zoom Halo, kompak halo, ini. halo. Oke, telah mengalami ya perjalanan panjang ya Pak Dwi Susanto ini ya. Nah, pasti ya ada sisi-sisi baik dan sisi-sisi yang tidak enak ya. Intinya dia mengalami kelahiran baru ya. Ya, inilah narasumber yang sudah ada di virtual Zoom ini. Teman-teman Kompak Siang Lovers, hari ini kita akan berbincang-bincang ya dengan kesaksian hidup dari Pak Dwi Susanto. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, kita tunduk kepala satu dalam doa. Bapak Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang luar biasa dan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk berkumpul di virtual Zoom ini, meskipun ini hanya secara virtual. Kami bersyukur karena Engkau telah mempertemukan kami di Zoom kompak siang ini untuk berbagi kisah tentang kasih, kekuatan, dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa kiranya hadirat-Mu menyertai pertemuan kami ini, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati setiap kami, membuka telinga kami untuk mendengarkan dengan iman, dan membuka hati kami untuk menerima pelajaran dari setiap kesaksian yang pada siang hari ini. Kami mohon agar Engkau memberkati saudara kami, Pak Dwi Susanto, yang telah Engkau pilih sebagai narasumber. Berikanlah Pak Dwi Susanto hikmat, kejelasan, dan sukacita dalam menyampaikan pengalaman hidupnya, sehingga setiap kata yang terucap dapat menjadi berkat dan peringatan bagi kami semua. Kami serahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang menjadi pusat dari setiap tanya jawab, dan biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan di dalam ruang kesaksian ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Ngomong-ngomong, suara saya jelas nggak, Pak Karel? Jelas, jelas. Jelas ya? Oke. Agak ngeng. Jelas, 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 jelas. Jelas ya? Kenapa? Echo kah? Ada feedback? Iya, eho. Tes, 1, 2, 3. Masih echo? Udah. Udah ya? Oke, alright. Seperti biasa ya, tidak lupa saya sapa juga bagi teman-teman yang ada yang sedang menyaksikan tayangan ini di YouTube channel ya, dan kepada narasumber siang hari ini. Welcome to the room of revival and room of reform. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang reformasi. Dan teman-teman yang di virtual Zoom ini maupun yang sedang menyaksikan di YouTube channel ini, saya harus memastikan bahwa bagi Anda yang sedang
menonton tayangan di YouTube channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, comment, like, and share ya, agar ada banyak orang yang diberkati seperti yang diperintahkan di Matius 28, 19 sampai 20 dan Markus 16 ayat 15 dan di Kisah 1 ayat 8. Dan jangan lupa tekan tombol atau bel notifikasi, karena dengan begitu Anda akan menjadi orang yang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube channel ini setiap kali ada konten baru dari kami. Alright, akhirnya ketemu juga ya dengan Pak Dwi Susanto setelah beberapa kali ya. Saya kontak ini susah banget dia, banyak sibuk dia, banyak Iya. sibuk. Ini dia. Iya. Akhirnya baru ada waktu ini ya, karena setiap kali sibuk apa dia ini sibuk. Ini kita tanya ya, mari kita simak bersama-sama ya bagaimana ceritanya ya. Oke, izinkan Iya. saya share satu firman Tuhan ya, ya hari ini ya. Tadi pagi saya baca ya, ya semua pasti pernah baca ya mengenai seorang bijak ya dari Fransiskus dari Assisi, pasti pernah kan? Kata-kata bijak ini memberkati saya pagi dia. Dia bilang apa? Tuhan, jadikan aku alatmu untuk menghadirkan damai-Mu. Jika ada kebencian, biarlah aku menabur kasih. Oh, keren. Kata-kata ini saya baca pagi tadi, ada sesuatu yang timbul di dalam hati saya. Kenapa? Karena sesuai dengan Matius ya. Matius 5 ayat 9 berkata apa? Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kita anak-anak Allah, jadi pantaskanlah diri kita masing-masing bertindak, berbuat, berpikir, berencana seperti anak Allah dong. Pasti ada damai. Alright? F ya, disitulah. Ya, hello, dengar saya baik-baik ya. If there is no God, there is no peace. By knowing God, we know peace. Wow. Ya, jika tidak ada Tuhan, maka tidak ada damai. Dengan mengenal Tuhan, kita mengenal damai. Di luar sana, ya di luar sana lah, nggak di sini, nggak di negara ini, di negara kutub sana lah, banyak orang yang selalu mengungkit-ungkit, selalu menghujat-hujat, ya nggak di sini lah, di sini orang-orang baik-baik semua kan. Oke, kita balik lagi ke narasumber kita ya, Pak Dwi Susanto. Dia bisa ceritakan ya dengan perkenalan singkat ya. Pak Dwi Susanto asal dari mana, keluarganya bagaimana ya. Oke, di virtual Zoom ini dan di YouTube channel ini. Alright, the time begins now. The floor is yours. You can start now. Oke, silakan. Saya berikan layar dulu ya, Dwi Susanto. Saya berikan layar supaya mereka semua bisa lihat semua. Oke, spotlight for everyone. Oke, silakan. Perkenalan secara singkat. Halo, Mas. Nama saya Dwi Susanto. Saya lahir di Jakarta dan bertempat tinggal di Jakarta. Saya berumur 37 tahun dan saya ya sedang kuliah saya biasa-biasa saja. Orang tua saya, mama papa tuh biasa-biasa saja. Saya berasal dari keluarga yang sederhana, sangat sederhana dan saya bersyukur untuk dipanggil sama Pak Andre waktu kemarin itu, aduh rasanya gimana gitu apa, rasanya senang sekali ya, senang baru kali ini saya muncul di podcastnya Pak Andre. Saya biasa Ya, kepanggil oke. Pak Andre itu Pak D gitu loh, Pak Pak D D. atau apa gitu. Iya, bukan Pak D sih, Oke, cuma bapak aja apa-apa. gitu. Oke, Dwi, saya Ya. itu memang aslinya keluarga besar memang sudah kenal Tuhan Yesus ya? Gimana? eh, saya dari keluarga sederhana, memang udah dari tahun apa ya, tahun 2000 dan 2000-an sampai sekarang ini udah mengenal Tuhan.
gitu. Oh, Sebelumnya saya belum belum mengenal Tuhan. Siapa sih Tuhan itu? Dan oke. apa sih maunya? Tuhan itu siapa ya? Siapa ya? Apa Tuhan itu manusia? Apa Tuhan itu Allah gitu? Oke, Apa siapa? Tuhan itu? Ya, siapa Hah? yang mengenalkan Yesus itu pada keluarga Pak Dwi? Ya, Waktu itu ada temen teman dekat sih, cuman sekarang udah udah meninggal. Temen temen temen, oh. temen banget ya, temen dari Maksudnya teman kecil sampai sekolah sekarang. kah? Teman sekolah. Iya, teman sekolah. Ya. Waktu itu dari teman sekolah kenalin, yuk kata temen aku gini, yuk Dwi, ke gereja yuk. Gereja, apa tuh gereja? Apa tuh Tuhan? Kan gitu kan aku kan belum belum mengenal Tuhan. Apa sih Tuhan? Tuhan, Tuhan itu maha tahu, kata teman saya. Tuhan itu maha adil. Tuhan itu Waktu maha di mana? mulia. Di sekolah Hah? SMA kah? Waktu sekolah apa? Di di SMP atau SMA gitu. Saya tuh Oh, belum SMA. Oh, ya, belum oke. kenal banget, belum kenal Tuhan gitu. Waktu Sebelumnya apa? Hah? Konghucu kah? Konghucu Ya, sebelumnya. Konghucu. Waktu itu Konghucu. Konghucu. Oke. Waktu itu teman saya memperkenalkan Tuhan lewat apa? Ayo, ayo kita mau gereja yuk, mau ikut nggak? Bisa, aku bilang, aku pikir dalam hati, hah? Ikut ke mana? Mencari apa? Tuhan, masuk ke dalam hajat Tuhan. Apa sih Tuhan itu? Kalau aku bilang gitu sama teman aku. Tuhan itu segala-galanya. Tuhan itu maha adil. Tuhan itu sayang. Tuhan itu kasih sayang. Gitu, gitu. Kalau kata Oke. teman saya. Ya. Itu, di situ saya sekali apa ya? Saya pergi bersama teman saya dan ke gereja gitu. Jadi bersama. Oh ya waktu dalam gereja itu saya suka cita, senang. Kayaknya lepas dari beban-beban pikiran atau beban dos, beban itu kayak lepas semua, lepas Oke. gitu, Lalu gitu. apa komentar orang tua? Orang tua kan masih Konghucu. Apa komentar? Kalau Ngapain kalau kamu ikut-ikut? enggak, Ya, kalau komentar orang tua aja sangat sederhana gitu. apa bilang? Yang penting kamu cari Tuhan, kamu dapat hikmat dari Tuhan, kata orang tua saya gitu, gitu saja Pak. Oh, jadi orang-orang Gitu. tua sekarang masih masih di Jakarta kah? Masih masih Jakarta Pak, masih. Oke. Orang tua sudah mengenal Tuhan Yesus. Orang tua udah mengenal Tuhan. Sudah mengenal ya. Siapa yang mengenalkan Hmm. Tuhan? Apa Dwi yang mengenalkan dia kepada Yang mengenalkan saya, yang mengenalkan Tuhan saya pribadi. maksudnya siapa yang mengenalkan Tuhan Yesus kepada orang tua, kepada papa mama? Melalui saya pergi apa beribadah terus-terusan di gereja, jadi saya Ajak. mengenalkan Tuhan. Iya, Oh, dia ajak ya? iya Ajak, diajak. ajak. Hmm, Terus waktu hmm. diajak nggak ada penolakan dari orang tua. Waktu itu sih sempat ada, cuman dikit, nggak banyak sih, dikit dikit aja, nggak banyak. Oke. Gitu, oke. Ya, oke. Eh, waktu di gereja ya, Hmm. apa yang terjadi waktu pertama kali di gereja? Waktu pertama kali di gereja itu rasanya sukacita, apa ya, nggak ada Ada beban pikiran, pokoknya ada holy, damai pokoknya ya? ketika kita nyembah, kita nyembah damai, damai, kayaknya nggak ada beban gitu, kayak nggak ada beban. Oke. Bebannya belum lepas gitu, kayak lepas semua gitu. Kayak semua dosa yang kayak di dalam dia itu kayaknya lepas, benar-benar luar biasa. Tahun itu luar biasa Oke. buat saya gitu, gitu. Puji tahun Tuhan. itu tahun Kira-kira itu kayaknya tahun berapa wah, tuh? Kira-kira tahun berapa? tahun tahun berapa ya? Udah lama sih Pak. 2000, Tahun 2000-an. 2000-an. Kan Oke. 2000, tahun milenium apa, orang dulu bilangnya apa, sepatu milenium kayak gitu. Oke. Waktu itu lalu ikut pemuritan kan untuk dibaptis sebelum dibaptis kan? Ik, Sebelum dibaptis ya sebelum baptis ya ikut ini Pemuritan kan? katekisasi, Kata kisah dia. katekisasi, Berapa katekisasi. lama? Saya ikut katekisasi 2 bulan, 2 bulanan Dua itu. bulanan ya. Oke. Mm-mm. Langsung habis itu setelah saya itu dibaptis kan? So, ya dibaptis, Oke. baptis. Dibaptis, waktu dibaptis orang tua belum belum ikut Tuhan Yesus ya? Waktu Belum. dibap Waktu dibaptis orang tua udah mengenal Tuhan, udah Udah diajak. saya ngajak, diajak, Oke. Lalu dibaptis sama-sama atau gimana? dibaptis sama-sama, dibaptis. Sama-sama Dwi. Iya, Oh, oke oke. Wah, keren ini. Satu keluarga langsung dibaptis ya. Oke. iya. Ada komentar nggak dari adik-adiknya Papa?
Ini kok Nggak ada kelihatan komentar. nggak ada Pokoknya komentar. nggak ada komentar. Pokoknya satu dua episode semuanya diselamatkan gitu. Satu keluarga Gitu. diselamatkan. Oke. Iya. Dwi ini satu keluarga kandung berapa bersaudara? Satu kandung eh, kakak 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 perempuan satu, aku tengah, satu lagi ada perempuan. Jadi aku Oke. paling tengah sendiri gitu. Oke, boleh dengar. Gimana Kak, kakak Hmm. sama adik sudah Kalau bertobat kak ikut Yesus? kalau kak kalau kakak sih kakak lagi di ini ya, Papua ambil dokter. Oh, dokter. Oh, Heeh. oke. Adik gimana? Ada di Aussie, desain desain lagi kerja Gimana? desainer di Aussie, Di desainer. di mana? Melbourne. Iya, di Aussie, Melbourne, bener. Melbourne. Oke, alright. Oke. Tapi mereka sudah kenal Tuhan Yesus kan? Sudah. Lewat Dwi juga ya? Iya. Wow, luar biasa kan ya? Firman Tuhan Hmm, digenapi ya. Bahwa iya. satu orang bertobat. Seisi rumah diselamatkan. Firman Tuhan tuh digenapi loh. Ya, Amin. oke. Ah, Dwi waktu itu kan sudah dibaptis ya, sudah Hmm. sudah menceritakan siapa Yesus kepada kakak, kepada adik, bahkan kepada papa, mama. Oke, pernah nggak Dwi menceritakan kepada orang yang belum kenal pada Tuhan? Nah, ceritakan. Hmm. Pernah ya, pembantu saya, pembantu Oke, pertama Bibi. kali ya. Ya, pertama kali Bibi ya, Bibi. Bibi orang orang Iya, Jawa ya, iya orang Jawa. Jawa Tengah. Jawa Barat, Oh, Tegal. Jawa. Oh, Tegal Jawa Tengah lah. Iya, Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah. Jangan jangan Eh, dirubah-rubah lah. iya. Jawa Tengah. Jadi waktu Dwi menceritakan siapa Yesus kepada itu Bibi, ada tantangan nggak? Ada penolakan nggak? Nggak ada. Pokoknya saya menceritakan kasih Yesus, Bibi itu senang dan apa ya, kelihatan gembira gitu, gembira Oke. gitu. Oke, teman-teman, ada Pak Karel, ada Bu Arianca, ada Bu Noni Balikpapan, ada Buria. Nah, Buria ini ya. Halo Buria. Pak Andre, mohon maaf nih telat masuk saya. Oh, berarti nggak apa-apa. Ya nggak It's apa-apa. okay. It's okay. Bu Arianca. Oke, kalau ada yang mau bertanya, silahkan buka mikrofon dan bertanya. Ini unik ini. Pak Dwi Susanto ini unik orangnya. Jadi sayang kalau tidak dimanfaatkan waktu ini ya. Oke, ada yang mau bertanya, buka mikrofon, saya kasih kesempatan. Oke, nggak ada. Oke. Saya Pak, Oh, siapa nih? iya, Oh mohon iya, izin. Saya Ibu Ria. Mohon izin Oke, Pak saya. Andre mau Oke. bertanya sama Pak Dwi Susanto. Saya Oke. mengenal iya. beliau pertama kali melihat beliau itu ada di ibadah Pendeta Indiana Simalangu. Pak Oh Dwi iya iya. Iya. Susanto bagaimana bisa mulanya kenal dengan Ibu Pendeta Indiana Simalangu? Oh, awalnya saya di tempat kulnya Bu Nani. Jadi saya kenal kenal lewat Bu Nani. Jadi saya kenal begitu Pak. Kenal Bu Indiana lewat Komsel di Bu Nani itu. Jadi ada pertemanan, ada persahabatan dekat sama beliau gitu. Gitu. Oke. Hmm. Iya, iya. Hmm. Eh, Pak Dwi Susanto juga, mohon maaf ya kalau saya salah, pernah masuk di Zoom Mama Baca Alkitab ya? Kalau nggak salah waktu itu ya. Iya, iya, Iya ya. Nah, makanya iya, saya pikir Pak Dwi Susanto punya hubungan yang dekat gitu ya sebagai anak rohani dari Ibu Pendeta Indiana iya, Simalangu ya. ya Luar ianya ya biasa. persahabatan Dan kakak adik rohani lah, kakak adik Iya. rohani lah. Saya adik rohaninya apa Ibu Indiana Simalang, beliau. ya, Iya Pak Dwi, salam kenal ya. Saya Ibu Ria, Ya, saya juga ikut iya dalam Zoom Boria, Mama Baca Alkitab. iya Boria, salam kenal juga. Nah, oke, silakan lanjut Pak Andre. ya. Ada lagi Bu Ria yang mau ditanyain? Enggak Pak, nanti Oke. lagi. Ya. Silakan yang lain. Oke. Dwi, kegiatan kesibukan sehari-hari apa? Bisnis apa? Saya kesibukan sehari-hari itu
kerja online, Kerja ya online. online baju lah, online baju Baju ya. online. Oke. Heeh. Masih single atau sudah keluarga? Aku Ya, masih keluarga lah, masa masih single. sudah keluarga ya. Berapa anak? Heeh. Satu anak, satu anak. Oke. Oke. Istri dari mana? Jakarta juga. Istri dari Kalimantan Barat, Pontianak. Woi, gimana ceritanya ini? Apa Dwi pernah ke Kalimantan Barat kah? Apa Pernah, ceritanya? pernah, pernah. Pernah ya? Hah? Heeh. Oke. Oke. Waktu bertemu dengan istri, istri Ya, sudah kenal Tuhan Yesus atau belum waktu itu? kalau istri udah kenal Tuhan, Oh, kenal udah Tuhan. kenal. Oke. Oke. Terus dari Kalimantan Barat mana? Kalimantan Barat mana? Di Jeruju. Daerah mana itu? Daerah ini Pontianak, Pontianak. 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 Oke. Hmm. Ya, ya. Oke, baru diboyong ke Jakarta Selatan ya. Iya, heeh. Oke. Keluarga dari istri, mertua gimana? Sudah kenal Tuhan Yesus atau masih Kalau keluarga apa mertua dari istri belum, masih Konghucu, masih Konghucu. masih konghucu? Itu Hmm. salibnya Dwi sama istri ya untuk Iya, menyelamatkan dia, ya kan? iya, Ya, harus iya, harus beritakan kebenaran supaya mereka iya, juga mendapatkan keselamatan. Jangan keselamatan iya, diambil sendiri, ya. iya, iya. Akan keselamatan. Oke. Amin. Oke. Anak umur berapa sekarang? Anak kelas 4, kelas 4. 4 SD. Oke. Sudah ikut sekolah minggu ya, kalau kelas 4 SD Iya, ya. Oke, iya, very good. sekolah minggu. Ya. Oh, Ibu Nuni mau bertanya kelihatannya. Silakan. Bu Nuni, silakan Bu, Iya, buka mikrofonnya. terima kasih Pak Andre waktunya. Ya. Eh, halo, Shalom, shalom Bu Noni, Shalom, Noni Dwi. Chandra. Iya, Ya, shalom, shalom Bu. shalom. Eh, boleh bertanya ya, Boleh, selama boleh, boleh. ini eh, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, apakah Iya. pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau mengalami berkat dari Tuhan? Boleh diceritakan kebaikan Tuhan yang Dwi alami selama mengikut sudah percaya sampai sekarang. Terima kasih Oh, Andre. Terima Oke. kasih Dwi. Iya, mengalami Tuhan banyak, banyak banget dan kelimpah dan bersyukur juga menerima kelimpahan dari Tuhan dan kelimpahan banyak banget yang saya terima dari gereja, dari teman, dari Pak Andi juga, dari ibu-ibunya juga, saya juga kelimpahan kelimpahan dari Tuhan dan sangat bersyukur karena Tuhan itu baik, Tuhan itu sayang kepada saya dan keluarga saya, Tuhan itu memampukan bernafas, menghidup udara segar juga kelimpahan dari Tuhan dan itu semua juga karena Tuhan, ya apa apa juga dari Tuhan dan semua itu Tuhan yang atur dan Tuhan itu sangat sayang dan baik kepada saya. Itu aja Bu Noni, makasih. Dan perjumpaan dengan Tuhan lewat mimpi. Saya mimpi kedatangan Tuhan dan saya rasakan dipeluk sama Tuhan dan dipegang sama Tuhan sangat dahsyat. Itu aja Bu Noni, luar biasa pokoknya Tuhan itu. Ya, Dwi biasanya kalau walaupun lewat mimpi, tetapi mimpi itu kadang-kadang menjadi makna dan kita akhirnya mengalami apa mimpi itu. Gimana? Enggak, mimpi itu menjadi kenyataan dan mimpi itu menjadi berkat bahwa saya udah ketemu sama sama Tuhan gitu. Itu aja Bu Noni. Oh iya, makasih Dwi Susanto, sangat menguatkan Ya sama-sama Bu Noni. dan setia sampai Iya waktu sama-sama. datang. Terima kasih Amin Pak. amin amin Bu Noni Oke, amin amin amin. very good. Oke, ada lagi yang di belakangnya Bu Noni, ada yang mau bertanya? Pak Silakan. Andre. Pak Karel. Oke, Surabaya. Sidoarjo. Ya, selamat siang Pak Dwi. Salam kenal. Siang. Dari Surabaya. Iya. Aku mau tanya tadi ya, sehubungan dengan
yang ditanyakan Ibu Noni. Kalau boleh tahu, kalau boleh tahu, mimpi itu seperti apa gitu? Mimpi Dalam itu menatap Ya, melihat mimpi itu apa? seperti Melihat apa? melihat Tuhan, melihat Tuhan, melihat wajah Tuhan di dalam mimpi saya, misalkan hadirat Tuhan gitu, misalkan kayak di jamaah ketika dipegang sama Tuhan gitu aja Pak Karel Ya, itu. maksudnya mukanya seperti apa gitu loh. Maksudnya Pak Karel, mukanya seperti yang Mukanya muka foto. terang, kayak terang gitu, kayak apa terang gitu, gitu. Kayak lembut, Tuhan itu kayak lembut, lembut gitu. tahun berapa itu kira-kira Pak? Tahun udah lama, lupa saya, udah lama deh. Lama ya. Ya, lupa dia. Hmm. Dia udah tua. Hmm. Saya tanya lagi Pak Dwi ya. Mohon maaf. Iya. Dalam kehidupan kita ya sebagai anak-anak Tuhan, pasti Iya. kita mengalami satu masalah yang apa ya, yang sungguh-sungguh tuh pelik ya, susah untuk mencari jalan keluar. Ya. Sehingga kadang-kadang kita mau berdoa juga, ini kok tapi masalah kok nanti saya ya, Tuhan ini gimana ya? Pernah nggak dalam hidup Pak Badri itu mengalami satu masalah yang sulit, yang nggak pernah. belum ya. Nggak. Dalam apa? Ya nggak masalah. Saya belum pernah mengalami masalah sulit. Pokoknya buat saya tuh senang dan bahagia dan bersyukur aja. Sederhana aja gitu loh. Nggak pernah mengalami kesulitan, nggak pernah mengalami ini. Pokoknya intinya itu saya bersyukur pada Tuhan dan itu ya banyak berdoa, banyak baca kitab, banyak renungan firman. Pokoknya dalam hidup itu satu renungan firman, doa bangun, doa pagi tanpa harus disuruh, doa pagi, ikutin ibadah subuh. Itu aja Pak, cuman halo Pak Karel, dan itu aja. Syukur kepada Tuhan, baca kitab, renungan, doa pagi, itu aja. Iya. Ya. Terima kasih Pak Dwi. Makasih. Ya, lanjut Pak Andre. Silakan Pak. Mic-nya masih ketutup Pak. Pak Andre. Tes 1, 2, 3. Ya, tes 1, 2, 3. Masih bisa dengar saya? Halo. Masih. Oke. Ya, ada yang mau bertanya setelah di belakang Pak Karel? Pak Walter masih ada? Ya Pak. Sebelumnya Pak Dwi Susanto ini kepercayaannya apa ya sebelum menerima Tuhan Yesus? Udah tadi dibilang Konghucu dia. Udah bilang tadi. Konghucu. Iya. Udah bilang Puji tadi. Tuhan ya, Konghucu bisa bertemu Tuhan Yesus, dipilih oleh Tuhan ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bu Ria? Pelayanan Pak Dwi sekarang apa Pak? Pelayanan saya sekarang jadi usher di gereja dan perjamuan kudus di gereja. Oh iya, Bapak bergereja di JKI Goshen ya. Iya. Tempat itu orang-orang Israel bertemu dengan Yakub waktu di Goshen ya. Mesir itu. Ada lagi? Ada lagi Bu Ria? Nggak ada Pak, untuk saat ini belum ada. Oke, Pak Dwi ya. Coba ceritakan, kemarin kan pelayanan ke penjara. Ya toh? Iya. Pelayanan ke penjara di Tangerang, ya toh? Ada lagunya kan? Makan nasi jagung di Tangerang gitu. Deloitte. Nah, ya waktu itu ada grup Deloitte ya, makan nasi jagung di Tangerang. Apa ceritanya waktu melayani Tangerang?
Ya, Waktu melayani di Tangerang, saya itu mengalami apa ya? Mengalami hadirat Tuhan. Banyak orang-orang di penjara. Penjara itu sukacita. Saya melayani bagi Aser. Saya berlima loh, saya, Bu Messi, Pak David Dev, sama Pak Riki. Sama satu lagi isinya apa? Pak David. Saya berlima di Tangerang, di lapas Tangerang, sangat sukacita melayani orang-orang di lapas dan orang-orang di lapas, sangat sukacita waktu menerima hadirat Tuhan, waktu menerima Tuhan sebagai juru selamat, bergembira dan bertepuk tangan, hore, hore, bernyanyi bersama dan oke. menari bersama dalam hadirat Tuhan. Walaupun mati listrik loh, sempat mati listrik setengah Betul. jam, Oh, sempat sempat ngedrop, drop, puji Tuhan, drop gitu, iya. gitu, itu langsung ngedrop gitu, puji Tuhan, lanjut lagi firman, tepuk tangan lagi, haleluya, haleluya, gitu. Iya. Gitu Pak Andre. Ya. Selesai deh. Doa berkat selesai. Kasih kasih makanan, kasih apa? Ya Nasi bungkus, kasih apa nasi tuh? bungkus ya. Nasi bungkus ya. Iya gitu. Ya, oke. Yang Hmm. berkhotbah siapa? Pak Dewi, Pak Dev ya? Pak Dev, Pak David Dev. David Dev. Oke. Hmm. Nah, waktu itu sudah selain ke penjara Tangerang, ke penjara mana lagi, Pak? Ya di Tangerang aja Pak, di Tangerang aja. Selain itu di Tangerang. Nggak pernah di penjara, mungkin di lain tempat, ada nggak? Kalau di lain tempat, di lapas kelas 1, saat ke Tangerang juga. Tangerang juga. Ya. Heeh. Di dua tempat ini pernah Pak Dwi ya? Iya. Pernah di dua tempat ini ya. Mana yang menarik antara dua ini? Ya sama-sama naik, sama-sama menerima berkah, sama-sama tercurah berkahnya di lapas gitu. Paling banyak di mana itu? Yang dilayani di lapas Tangerang sama lapas yang Ya sama-sama. Banyaknya sama? Banyaknya Ada sama. ada 50 orang? Apa ya? 50 40 lebih. 40 orang ya. Oke, 40 lebih. Right. Oke, Pak Dwi pernah nggak mengalami penolakan waktu memberitakan siapa Tuhan Yesus kepada orang yang belum kenal? Pernah nggak ditolak? Belum. Sama sekali belum pernah. Belum pernah. Sekali-sekali harus pernah. supaya tahu. Iya. Apa emas itu harus dipanaskan, ditekan. Kalau boleh menangis itu emas itu waktu masih jadi pasir, jadi batu itu menangis dia, tapi memang harus diproses. Alami proses itu, ditolak itu harus menjadi bagian kita. Misalnya ini kira-kira kalau Pak Dwi memberitakan kebenaran pada orang yang menolak Pak Dwi, kira-kira apa yang Pak Dwi lakukan? Kalau ada yang menolak, ya tetap ngabarkan Injil sama teman walaupun ditolak gitu. Ya tetap kabarin Injil dan sukacita. Nggak usah pahitan, tetap bersyukur. Ya yang penting kita penginjilan orang yang belum percaya gitu. Nggak apa-apa ada penolakan, tapi kita bersyukur pada Tuhan gitu aja Pak. Gitu. Jadi jangan pernah patah semangat ya. Iya, jangan patah semangat. Harus semangat berapi-api gitu loh. Tetap on fire ya toh? On fire. Oke. On fire. Pastinya Pak Dwi kan pernah dibekali teknik untuk penginjilan kan? Pernah kan di gereja itu kan? Ada kan? Ada kan? Ada. Oke. Apa nama tekniknya untuk penginjilan itu? Teknik penginjilan apa ya? Yang nginjilin aja, teknik nginjilin aja gitu. Nginjilin orang percaya. Nggak ada namanya. Nggak ada namanya. Bang nginjilin aja. Nah, kita terima firman, kita nginjilin orang gitu. Siapa dengan firman, langsung percaya, kita pergi gitu, seperti umat Yesus gitu. Ya, tapi kan diajarin kan caranya bagaimana berinteraksi Homiletika. dengan
berinteraksi dengan orang yang belum kenal, bagaimana cara membuka percakapan, diajarin kan? Iya, diajarin. Diajarin. Oke. Hmm. Itu kapan waktu ikut training penginjilan? Kira-kira Waktu 2 tahun yang lalu sih, 2 tahun lalu. 2022 ya. Iya. Oke, selama mengadakan penginjilan belum pernah ada yang menolak. Belum. Pernah ya. Oke. Hmm. Oke, belum pernah ada yang menolak ya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut saja. Oke. Jadi kira-kira apa rencana ke depan Dwi Susanto ke depannya? Kedepannya melayani Tuhan tanpa harus melayani Tuhan harus semangat, melayani Tuhan harus on fire, melayani orang harus tanpa lelah, gitu aja, tanpa bosan-bosan gitu aja Pak Andre, gitu. Jadi selama ini masih ikut training ini ya, komunitas baca Alkitab ya, yang Ibu Ria tadi, masih ya? Masih. Ya. Oke. Bagaimana dengan istri? Istri juga baca Alkitab terus ya? Istri mendukung. Ya, dia juga baca Alkitab Pak? Iya, baca Alkitab. Oke. Apalagi yang mau saya tanyakan? Ya. Pak Dwi ini. Itu di jam 1.43 Pak Andre. Udah lebih nih, udah lebih. Enggak, kan masih ada. Oke. Ada teman-teman yang mau bertanya. Ini ada Bu Arianja Katopo, Balikpapan. Buka mikrofonnya kalau mau bertanya. Silakan. Bu Arianja. Monitor aja, Pak. Oh, enggak bertanya. Oke. Pak Bambang baru masuk ini. Halo Pak Bambang. Halo. Pak Ya, Bambang. baik Pak. Ya, monitor dulu Pak. Sementara. Ada yang mau bertanya? Mau selesai nih? Oh. Saya mau selesai nih. Saya mau tutup ini. Sudah selesai, sudah cukup waktunya. Ada yang mau ditanyakan? Tanya aja Pak Bambang. Ya. Bertanya ini Pak. Selamat siang sebelumnya. Perkenalan Pak. Buka kameranya Pak, supaya dia lihat. Saya dari Singosari Pak. Terima kasih bisa hadir di Kompak Siang. Saya mau bertanya, Bapak di gereja mana Pak? Saya di gereja JKI Gosen Pak. JKI Gosen Jakarta. Oh, JKI Jakarta Selatan. Iya. JKI itu gereja GKI apa JKI? Jakarta Kristen Indonesia. Oh, Jakarta Closing Indonesia. Kristen di Indonesia. Di bawah sinode apa itu Pak ya? Itu punyanya Pak Joy Israel. Joy Israel. Bukan, maksud saya dimasuk dalam apa namanya itu? BIK gitu loh maksudnya. Di BIK. Enggak. Bukan. Termasuk apa itu? Saya baru dengar juga. Termasuk apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, tanya lagi Pak Bambang. Ada yang mau tanyakan? Baik, berapa tahun Bapak di JKI ini Pak? Udah 3 tahun di 3 tahun ya, 3 tahun. Oh. Bapak gembala? Jemaat. Ini masih muda Pak. Masih muda. Dia muda nih. Iya. Ini generasi Gen Z ini Pak. Kita kan dari kecil Pak, Kristen Pak. Kita kan baby boomers. Umur 30 nih. Dari kecil Kristennya Pak. Iya. Dari kecil, lahir. Oh. Dari lahir sudah Kristen Pak ya? Belum Pak, belum Konghucu dia. Konghucu. Tadi sudah dicerita tadi. Tadi nggak masuk, Pak Bambang nggak masuk tadi, belum masuk. Iya, Pak Bambang nggak masuk sih. Belum masuk, dia dari Konghucu Pak. Semua suami orang tuanya masih Konghucu. Sekarang pelayanan atau jemaat biasa Pak? Pelayanan. Oh. Kemarin dari penjara dia, penjara. Oh, melayani di penjara maksudnya? Ya kemarin. Iya. Kemarin. Baru pulang.
Oh ya, saya baru datang. Baik Pak, saya sampaikan untuk selamat ya, untuk Oke, terus melayani, semangat Pak ya. Amin. Ada oke, oke, pastor. oke. Tetap Ya, on fire Pak Bambang, on ya, fire. Oke. On fire. ya. Terus. Ya Pak Andi Mantap. tutup aja closing statement. Oke, oke. Closing statementnya ya. Alright, saya kasih semuanya. Alright, kalau nggak ada yang mau bertanya, ya saya closing statement. Ini menarik ya. Saya perhatikan Dwi Susanto ini ya masih muda ya. Dia bukan siapa-siapa. Ya, jujur, kita semua kan bukan siapa-siapa. Tapi di mata Tuhan, kita adalah anak-anaknya yang sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Amin. Alright. Kita adalah biji mata Tuhan. Kita adalah pewaris tahta kerajaan Allah. Yang orang bilang kan, kita bukan siapa-siapa. Siapakah Dwi itu? Dwi bukan siapa-siapa. Kita juga bukan siapa-siapa. Tapi kita adalah berharga di mata Tuhan. We are giant that God uses to convey the good news to people who do not yet know the truth, so that many people can be saved. Kita adalah raksasa-raksasa yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan berita sukacita kepada orang yang belum mengenal kebenaran, agar banyak orang bisa diselamatkan. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Oke. Saya kasih pantun sedikit ya. Beli besi di kota Garut. Kuat dan panjang, murah harganya. Hidup ini jangan selalu takut. Karena ada Tuhan beserta kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan Pak Karel. Masih tertutup mikrofonnya, Pak Karel. Bentar, masih ada Ibu Noni, Pak Bambang, Pak Dwi, Ibu Ariance,